yang mengancam nanti harga indeks saham akan turun. Danantara adalah lembaga pengelola aset negara yang pendiriannya dipersepsikan mirip 1MDB Malaysia dengan mega skandal korupsinya, atau Temasek Singapura yang sukses melalui pengelolaannya yang good governance. Sayangnya investor cenderung percaya bahwa Danantara lebih mirip 1MDB, sebab dianggap lebih politis ketimbang sebagai pengelola aset negara profesional. Investor juga menyoroti penggunaan dana Danantara yang diambil dari uang panas dividen, terutama bank BUMN papan atas, seperti BNI, BRI dan Mandiri. Danantara tidak seperti Temasek, yang pakai uang dingin dari profit usaha negara. Karena itu pasar justru bereaksi negatif menggerus kepercayaan atas ketulusan Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dengan pertumbuhan lebih dari 8%. Faktanya apa? Bank Mandiri selama 1 tahun terakhir itu sudah turun lebih dari 34% lebih sahamnya. Tetapi kalau lu lihat di video kemarin, sahamnya minus 34%, bonusan buat direksi sama komisaris kok malah naik 70% lebih. Total 74%, logis nggak? Ini gue mau minta lu berpikir secara logis. Logis nggak ketika saham turun 34% alias hampir sepertiga duit lu hilang, lenyap, menguap, kok tiba-tiba bos-bos di BUMN itu tantimnya, gajinya, penghasilannya, bonusnya naik 74% lebih. Luar biasa, ternyata investasi yang paling cuan itu bukan beli saham Bank Mandiri, tapi kita investasi di direksi-direksi itu. Bagus juga ya, bagus ya. Jadi kita patungan aja nih buat taruh satu direksi. Ternyata naiknya lumayan 74%, kalah deposito bank. Gila nggak? Kalah juga lu dibanding beli emas ya. Mendingan lu ternyata investasi di direksi. Apa iya harus begitu? Kan aneh guys. Lu pikir dong dengan waras. Apakah itu menurut lu normal? Apakah kita, ini kan channel investasi ya, apakah kita mau menormalisasi itu? Oh wajar ya harga saham minus sepertiga lebih, terus gaji, penghasilan, bonus para direksi dan komisaris naik 74% lebih, itu menurut lu wajar. Yang lebih gila itu labanya. Labanya cuma naik 0,06% alias hampir nothing guys. Kok bisa-bisanya bisa minta bonus? Lu kalau kerja di perusahaan gua pecat lu. Profit nggak naik, lu minta gaji, minta bonus naik 74%, itu kan goblok. Jujur aja tuh namanya goblok. Waras nggak? Yang ada lu dipecat. Ini bukannya dipecat malah naik gajinya. Gimana ya? Coba sih lu komen, buzzer-buzzer pakai otak dikit, kenapa sih lu bikin emosi aja? Dan antara Indonesia menyampaikan kepada dunia bahwa kita siap untuk bekerja sama. Indonesia sends a clear message to our friends and our partners worldwide. Indonesia is open. Benix 100% benar. Kepercayaan terhadap pemerintah ambrol bukan sekedar isu Menteri Sri Mulyani mundur yang buat IHSG ambruk. Korupsi yang gila-gilaan, terlebih di saat rakyat susah. Padahal kurang keren gimana lagi kebijakan stimulus ekonomi Prabowo untuk naikkan daya beli publik. Ditambah surplus neraca perdagangan sebesar 3,12 miliar dolar dan kewajiban parkir devisa hasil ekspor SDA 100% selama 1 tahun di sistem ekonomi dan perbankan Indonesia. Sentimen negatif lainnya adalah berlarut dan baru diumumkannya APBN tanggal 18 Maret 2025 membuat investor panik. Alhasil, kemarin tanggal 18 Maret 2025 investor kabur yang ditandai dengan indeks harga saham gabungan ambruk. Belum lagi pemerintah harus bayar utang jatuh tempo bulan Mei-Juni sebesar 800,33 triliun rupiah, yang gede banget itu pakai utang baru, melalui penerbitan surat utang negara, dan pinjaman multilateral, gali lobang tutup lobang. Ini sama dengan rakyat terjerat pinjol bro. Mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Dalam tanda petik gak kurang serakahnya, dia lakukan sosialnya 20% langsung.
turun ke bawah. 20% itu langsung ke auto rejection bawah saham DCI ini. Ya. Ditambah satu lagi punyanya kelompoknya Prabowo Pangestu, saham brand dan saham TPIA. Ini sama walaupun harganya nggak sampai 200.000. Dia juga melakukan short sell T+3. Jadi saham DCI, saham brand sama saham TPIA ini kasarnya gini Mas Hersu. Mungkin yang gorengnya juga nggak sempat ngitung bahwa kalau dia turunin sampai 20%, ini ke halting gitu loh Mas Hersu. Iya. Nah, jadi secara teknis ini karena ada orang yang mau ngambil short sampai ke 20% sampai ke bawah, taunya ngejepret gitu. Sama aja dengan kita misalnya di rumah Nambah daya ya. nyalain TV, nggak akan taunya kejepret. Nah, kejepretnya ini auto halting itu memang mesin berhenti otomatis karena kena ke batas daya yang 5% tadi. Nah, begitu dibuka lagi 30 menit berikutnya, saham DCI, saham brand, saham TPIA ini kan udah di auto rejection bawah, maka dia nggak bisa ditransaksikan lagi. Saya mengharapkan itu Danantara ini akan menjadi seperti Temasek, Pak. Oke. Cuman dalam hal ini momennya nggak pas. Kenapa kok bisa nggak pas? Karena pada saat peluncuran Danantara itu jadi Pak Prabowo ini punya dua tujuan yang menurut saya mulia. Yang pertama ingin membuat Indonesia maju dengan adanya Danantara, dengan adanya super holding yang harapannya bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8%. Tetapi Pak Prabowo juga mengatakan pada saat di pidato bahwa dia juga ingin memastikan bahwa Indonesia juga bebas korupsi. Dan dia akan mengatakan dia berkomitmen untuk menuntaskan korupsi yang ada di Indonesia ini kalau bisa dibersihkan gitu. Dan terlihat Pak Prabowo menjalankannya dua-duanya. Dan pada saat Danantara yang diluncurkan, satu hari setelahnya muncul Pertamina Patraniaga yang terkuak. Ada korupsi yang diindikasi 193 triliun, tapi banyak yang mengatakan bisa lebih dari 1 kuadriliun. Bertemu kembali dengan dakwah digital Pondok Pesantren Anur Malangbong Garut dalam tema Presiden Prabowo membawa Indonesia menjadi negara maju dan demokratis. Assalamualaikum. Keep friendly, not fighting bro. Dan IHSG sempat anjlok hampir 7% pada Selasa siang yang membuat diterapkannya trading halt atau pembekuan perdagangan di bursa. Sejauh mana analisisnya kami akan bahas ini bersama Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia, Budi Prensidi. Pak Budi, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Iqbal. Terima kasih sudah bergabung. Analisis Anda nih yang membuat akhirnya tekor luar biasa hampir 7%, apakah ada faktor masalah defisit yang dicermati oleh pasar atau ada hal lain? Saya pikir salah satu faktor utama adalah defisit ya, ruang gerak fiskal kita yang semakin terbatas. Dan karena pada saat yang sama kalau kita melihat indeks regional, bursa besar hampir semuanya hijau. Sehingga ya kali ini ya kita harus akui, ya suka atau tidak suka, bahwa faktor domestik internal yang lebih dominan atau yang lebih menjadi penyebab dari jatuhnya ambruknya indeks harga saham gabungan kita. Oke, ditambah dengan dana asing yang keluar ini terbilang cukup besar juga begitu. Dalam catatan terakhir per hari kemarin datanya 885 miliar rupiah lebih, dan dalam satu bulan 17,49 triliun. Ini perlukah jadi dianggap sebagai red alarm atau ada hal lain sesungguhnya yang Anda baca? Iya, jadi kelihatannya ini kan trennya terus berlangsung ya dari minggu lalu dan juga beberapa waktu sebelumnya. Dan kalau kita lihat hari ini saja itu 2,5 triliun terjadi net sale. Dan year to date itu 26,9 triliun. Dan ya namanya indeks kita masih banyak investor asing dan juga masih tergantung pada investor asing. Aksi mereka keluar dari bursa ini tentunya memberikan tekanan ya buat indeks kita. Dan ini juga salah satu penyebab dari cenderung mudahnya indeks kita turun. Dan seperti tidak ada perlawanan gitu untuk melakukan naik. Jadi turunnya besar, naiknya sedikit, kembali turun, dan itu berulang saya perhatikan. Pertanda apa ini sesungguhnya? Ya pertanda bahwa kurangnya atau melemahnya kepercayaan dari investor, terutama investor asing di bursa kita. Jadi ya karena tadi ya mereka
kurang begitu yakin akan semakin membaiknya perekonomian kita, terutama kalau mereka dasarkan pada fiskal kita ya, APBN kita ke depan. Kontroversi undang-undang TNI dengan negosiasi masih bisa dicari semacam keseimbangan antara pro dan kontra. Tetapi kalau soal reaksi pasar terhadap keadaan politik itu tidak mungkin dinegosiasikan karena pasar punya jalan pikirannya sendiri. Jadi kelihatannya kehebohan bahwa indeks harga saham gabungan itu drop 5% dan menurut aturan maka pasar mesti dihentikan, ditutup pasarnya, disuspend, itu penanda bahwa reaksi ekonomi itu adalah hal yang paling jujur dalam membaca dinamika politik. Jadi kita lihat reaksi pasar ini, pasar portofolio, pasar surat, pasar saham, sama dengan pasar real di Tanah Abang yang sepi pembeli itu. Jadi kelihatannya dulu Bill Clinton ditanya apa yang akan menyebabkan keguncangan politik, kata Bill Clinton, the economy is stupid. Kira-kira kalau bahasa Indonesia sekarang, soal ekonomi dungu, kira-kira begitu kan. Dolarnya merambat ke 17.000 tuh. Nah, kita lihat aja nanti kalau seandainya kemampuan Bank Indonesia untuk mengguyur dolarnya ke pasar untuk menstabilkan harga dolar, apakah itu bisa berlangsung sustain? Sekali lagi, sinyal pertama itu adalah pasar bereaksi negatif terhadap keadaan ekonomi dan politik Indonesia, dan penanda itu yang hampir menyebabkan heboh. Itu pengantar untuk kita berpikir bahwa hubungan antara ekonomi dan politik itu sangat kompleks. Kompleks artinya gangguan sedikit sistem saraf politik bisa menyebabkan sistem tubuh ekonomi itu bergejolak. Demikian sebaliknya, gejolak di dalam sistem tubuh ekonomi bisa menimbulkan ketegangan saraf politik. Nah, itu kira-kira. Seperti juga ditulis oleh majalah The Economist, Indonesia ini kurang lebih majalah Economist nyinyirnya nih gini gitu. Indonesia ini lucu, ingin membangun SWF di tengah nggak punya duit. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dengan di tengah orang melihat bahwa Indonesia nggak punya duit, ingin membangun SWF. Kenapa Mas Hersul? Karena SPF itu prinsipnya uang dingin, bukan uang yang panas gitu. Jadi artinya ya misalnya kayak Norwegia punya laba dari minyak, dia kemudian di investment gitu ke Venezuela. Nah artinya kalaupun juga Indonesia ingin membangun SWF dari laba BUMN yang jumlahnya sekitar 327 pasar ngelihat gitu PLN dan Pertamina. Sementara PLN Pertamina juga dalam hal labanya masih punya piutang ke pemerintah belum bayar subsidi dan kompensasi. Jadi kalau itu dibuang dari laba bukunya PLN sama Pertamina, uang cashnya nggak segitu, gitu loh. Nah, yang punya organik uang cash kan perbankan, ya kan, Bank Himbara, di luar BTN kecil, plus Telkom. Nah, orang ngelihat kalau Bank Himbara kemudian akan direalisasikan laba ditahannya yang kira-kira jumlahnya sekitar 600 sampai 700 triliun, sementara itu sudah ditempatkan di setara kas di laporan keuangannya, di surat utang negara. Berarti kan kalau itu diambil akan terjadi crowding out terhadap surat utang negara yang juga lagi lemah gitu. Kalau gini ceritanya, berarti SPF ini akan dibangun dengan financing. Financing itu artinya apa? Mengeluarkan surat utang di holding operasionalnya. Kalau mengeluarkan surat utang di holding operasionalnya, kemudian dilempar itu menjadi dana SPF, pasar mulai ngelihat bahwa wah ini tata kelolanya gimana nih? Ya Susi, kalau misalnya kita bandingkan dengan indeks-indeks di Asia ataupun Wall Street pada penutupan kemarin, ini kan sebenarnya tidak terlalu buruk begitu dibandingkan dengan kondisi indeks kita di hari ini. Lalu apabila ternyata memang terpengaruh dari investor global, kenapa ini hanya tercermin di indeks dalam negeri kita saja? Ya mungkin saya perlu tekankan di sini Aneta ya, bahwa semalam Wall Street itu tiga-tiganya menguat. Kemudian kalau kita lihat pada pergerakan hingga siang hari ini jam 12, itu pasar Nikkei, kemudian ada Shanghai, Hang Seng gitu ya. Berarti bahkan di Nifty itu semua kompak menguat. Hanya ISG doang yang hari ini ambles sampai 6% di sesi 1. Jadi kalau saya melihat sebenarnya pengaruhnya bukan karena dominan global sih, tapi memang murni dari fundamental ekonomi Indonesia. Kalau kita ngomongin global itu kayaknya udah lalu-lalu gitu ya, tapi kalau sekarang benar-benar melihat data-data yang sudah ada, kemudian optimisme bahwa besok Bank Indonesia akan menahan, itu bukan menjadi kabar yang baik. Ya hari ini adalah peaknya bahwa investor asing akhirnya ya udahlah kita cabut dulu gitu dari pasar keuangan.
dan menanti apakah ada kebijakan-kebijakan fiskal lainnya yang bisa mendorong perekonomian Indonesia untuk jangka pendek ya. Yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah kebijakan fiskal yang hasilnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Kalau beberapa yang udah kita lihat itu kan sebenarnya hasilnya untuk jangka panjang ya. Kita ngomong saja lah makan siang gratis dan Nantara itu kan hasilnya jangka panjang. Sementara untuk investor asing terutama butuh kebijakan fiskal pemerintahan Indonesia yang hasilnya terlihat dalam jangka pendek, sehingga istilahnya nanti bisa untuk mencari solusi bagaimana nih melunasi hutang-hutang yang akan jatuh tempo di bulan Mei, Juni, Juli. Ini sisa 2 bulan aja loh Ananta. Jadi mungkin ini yang menjadi kekhawatiran bagi investor domestik maupun juga investor dari asing. Jamaah digital rahimakumullah, tantangan geopolitik global yang berpengaruh terhadap ketangguhan ekonomi RI telah diulas dalam video sebelumnya. Dan tantangan itu di dalam negeri, dipertanggungjawabkan melalui sistem ekonomi dan keuangan negara yang dijalankan oleh 2 otoritas sekaligus, plus OJK. Pertama, kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah seperti Kementerian Keuangan, berfokus pada pengelolaan anggaran negara dan pajak. Kedua, kebijakan moneter, dikelola Bank Indonesia yang fokus pada jumlah uang beredar dan suku bunga, sedangkan OJK selaku pengawas lembaga keuangan agar tetap pruden. Sementara itu saat sekarang ini, kondisi fiskal RI tampaknya mempersempit ruang gerak pemerintah dalam membiayai banyak program, terlebih pembayaran utang jatuh tempo dalam 2 bulan mendatang dan program unggulan Presiden Prabowo. Sedangkan penerimaan negara dalam 2 bulan pertama tahun 2025 ini, tercatat sebesar Rp316,9 triliun dan realisasi belanja negara sebesar Rp348,1 triliun. Turun 20,85% dibanding penerimaan negara tahun lalu, dan terdapat hasil efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun, namun ditempatkan pada pos Danantara. Postur APBN seperti inilah kemudian sebagai salah satu penyebab kepercayaan pasar tergerus dan investor lari, selain kelas menengah terpuruk dan daya beli tersungkur. Bank Indonesia, BI memandang ketidakpastian ekonomi masih tinggi ke depan. Selain itu, BI pun menilai pertumbuhan ekonomi global pada 2025 juga bakal berpotensi sama seperti tahun ini, yakni hanya tumbuh 3,1%. Selain itu, BI juga mengingatkan inflasi global yang masih tinggi. Selain itu, meski banyak negara yang sudah menaikkan suku bunga acuan, tetapi posisi bunga acuannya masih sulit untuk kembali ke awal. Sedangkan saat ini, BI dan pelaku pasar masih berharap The Fed bisa memangkas bunga acuannya menjelang akhir 2024. Karena itu, BI menilai faktor ketidakpastian di global masih kuat, ditambah persoalan tensi geopolitik yang bisa berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Ya, kebetulan waktu di bulan Oktober, ya di tengah acara World Bank IMF Annual Meeting, Chief Economist-nya World Bank dan juga dari pihak IMF menegaskan kepada semua peserta ya, pesertanya kan kebanyakan adalah menteri keuangan dari berbagai negara, bahwa yang mereka anggap sudah pasti global ekonomi itu akan down ya, bahasa singkatnya itu. Artinya tadi Anda bicara mengenai gelap, berarti dari sisi global sendiri mereka melihat ekonomi global ini istilahnya belum punya prospek untuk tumbuh lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, kalau kita melihat level global growth sekarang yang di sekitar 3%, ya mereka mengatakan ya paling banter hanya di sekitar 3% itu. Bahkan mereka khawatir bisa di bawah 3%. Ya, dan tentunya ketika ekonomi itu cuma 3% tumbuhnya, ya artinya kita tidak bisa berharap banyak dari pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang disebut sebagai emerging. Ya. Kenapa? Karena boleh dikatakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi global adalah emerging market and developing economy. Ya, karena negara maju itu tumbuhnya di bawah 2%. Ya. Setelah emerging market ini yang tumbuhnya mendekati 5%. Sehingga kalau dibuat rata-rata ya 3% itu sebagai pertumbuhan global. Ya. Dan ditambah, itu kan kejadiannya Oktober sebelum pemilihan Presiden Amerika kan. Begitu ada pemilihan Presiden Amerika dan Donald Trump menang, dan bahkan sejak hari-hari awal sudah menekankan bagaimana kira-kira strategi ekonomi yang akan dikedepankan, ya yang sifatnya proteksionis, ya kemudian
tidak segan-segan untuk, bahkan mungkin kalau Amerika dengan China itu sesuatu hal yang wajar ya, karena dari dulu tuh Amerika ingin selalu punya rival ya. Dia perlu punya rival barangkali untuk motivasi mereka sendiri, tapi kadang-kadang dampak dari mereka menciptakan rival itu agak merepotkan dunia gitu ya. Tapi barangkali yang dalam tanda petik kalau bahasa gaulnya misalnya raja teganya itu adalah ketika dia secara tanpa alasan yang clear ingin menerapkan tarif yang tinggi untuk Kanada dan Meksiko. Ya. Padahal kalau kita ingat spirit dari free trade atau globalisasi di masa lalu adalah dimulai dari North American Free Trade Agreement ya, yang melibatkan Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada ya. Dan itu berjalan lancar dan memang harus diakui Meksiko mendapatkan manfaat yang cukup besar. Nomor 2-nya mungkin Kanadanya, dan Amerika mungkin merasa kok kita yang menginisiasi, kok orang lain yang untung. Nah, itu yang barangkali di-amplify oleh Trump dengan semangat seperti itu. Nah, itulah yang barangkali membuat banyak orang beranggapan 2025 ini tidak akan mudah. Karena dari awalnya sendiri sudah ada tendensi menurun pertumbuhan globalnya, ditambah dengan kemungkinan policy yang proteksionis dari Amerika Serikat, ditambah dengan tentunya rivalry atau persaingan nama Amerika dengan China, ditambah juga dengan beberapa insiden yang geopolitik, ya artinya Rusia, Ukraine masih terus, ya mungkin Suriah, ya mudah-mudahan setelah selesai keributan di dalam negeri, mereka sudah mulai menemukan stability sehingga tidak menjadi isu. Israel dengan Hamas juga masih continuing dia belum benar-benar selesai. Jadi barangkali itu yang membuat atau dirangkum sebagai kesimpulan 2025 ini akan sangat menantang ya. Sehingga wajar kalau ada yang mengatakan wah ini benar-benar gelap nih, karena belum kelihatan di mana sinar terangnya yang bisa muncul, karena belum ada memang. Betul. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ketangguhan ekonomi RI dalam meredam dampak negatif kebijakan geopolitik akan ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan yang real, bukan kepercayaan sulap yang dibuat oleh survei tertentu sebagai pemanis, jika tak ingin dikatakan tipu-tipu. Hal ini menyangkut publik dan investor trust, terutama bagaimana Presiden Prabowo mampu merealisasikan janji kampanyenya memberangus koruptor. Jika pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan gerak cepat, konsisten dan bahkan menyasar menteri presiden yang sebenarnya Prabowo dan publik tahu bahwa mereka mewarisi resiko koruptif, kemudian dorong melalui kebijakan fiskal jangka pendek agar daya beli tinggi, di saat yang sama inflasi terkendali, suku bunga rendah, pengusaha UMKM dibanjiri kredit murah dan mudah, maka optimisme pertumbuhan akan melebihi 8% pada 3 tahun Presiden Prabowo bisa diwujudkan. Namun jika gagal, maka bonus demografi tahun 2030 juga gagal, dan Indonesia dipandang sebagai negara yang tak mampu memanfaatkan bonus demografi, di saat banyak negara justru kehilangan generasi mudanya. See you soon. Assalamualaikum. Keep complete for the common good, bro.